Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama saya Siti Rihayati SPD. Di sini saya akan menjelaskan materi KD1 yaitu tentang konsep kewirausahaan. Kita lihat di slide berikutnya ya. Ya, di dalam konsep kewirausahaan ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu kalian mengetahui tentang pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, kalian mengetahui tentang karakteristik wirausaha. Dan yang ketiga, yaitu kalian mengetahui tentang tipe-tipe wirausaha. Oke, saya akan menjelaskan gambaran kalian tentang kondisi saat ini ya, your condition now. Nah, di sebelah kiri itu adalah kondisi kalian sekarang. Ya, kalian masih berseragam putih abu-abu. Nah, nantinya di gambar sebelah kanan di situ adalah salah satu contoh wirausaha muda ya. Beliau ini salah satu yang paling terkenal ini adalah Pak Nadiem Makarim ya. Beliau itu adalah salah satu entrepreneur muda paling berpengaruh di Indonesia. Kalian tahu ya bahwa Pak Nadiem itu adalah CEO dari Gojek ya. Mungkin kalian juga sering lihat jaket Gojek di mana-mana. Ya, berikutnya tentang pengertian wirausaha atau secara harfiah pengertian tentang wirausaha. Nah, wirausaha itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah wira dan usaha. Yang mana wira itu artinya satria, patriot, pemberani, gagah perkasa, teladan, itu wira ya. Kalau kita lihat itu ada para tentara ya, tentara itu bisa disebut juga sebagai perwira. Nah, perwira ini maksudnya gagah berani, patriot, satria gitu ya, itu wira. Yang kedua adalah usaha. Usaha itu berarti usahanya atau upayanya dalam penggunaan sumber daya. Nah, lalu yang ketiga berikutnya adalah wirausaha dan kewirausahaan. Apa bedanya antara wirausaha dan kewirausahaan? Nah, berikut penjelasannya. Ya, ini adalah salah satu contoh ada beberapa ibu-ibu yang sedang membuat kerajinan taplak dari kain perca. Ya, ini saya berikan contohnya seperti itu. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kalian bisa menganalisis bahwa seorang wirausaha ya, wirausaha itu berarti orangnya. Kalau kewirausahaan itu berarti kegiatannya. Nah, maksudnya apa? Berarti wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ya, di sini berarti wirausaha itu pelakunya atau orangnya. Sedangkan untuk kewirausahaan itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan kegiatan usaha ataupun non-usaha secara mandiri ya. Jadi kesimpulannya, perbedaan dari pengertian wirausaha dan kewirausahaan itu, kalau kewirausahaan itu berarti sifatnya atau kegiatannya, sedangkan wirausaha itu berarti orangnya atau pelakunya. Nah, berikutnya mengenai hakikat wirausaha. Seorang wirausaha atau seorang entrepreneur itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia itu pasti memiliki motivasi untuk berprestasi tinggi. Ya, jadi kalau seorang wirausaha itu tidak ada yang dia selalu diam di rumah, hanya mengerjakan kegiatan di rumah, tapi tidak mengerjakan apa-apa. Tapi dia harus selalu bermotivasi tinggi atau berprestasi tinggi. Berikutnya, karena tadi wirausaha itu pengertiannya pemberani, nah wirausaha itu berarti dia berani mengambil resiko. Apapun resikonya, dia laksanakan. Nah, yang ketiga adalah inovatif dan kreatif. Kalian mungkin sering mendengar ya istilah inovatif dan kreatif ya. Kalau inovatif berarti kalian sudah berani menemukan ide-ide baru. Ya, misalnya kalian tahu bahwa
bambu itu bisa dibuat untuk kerajinan tangan. Nah, kalian punya ide-ide baru untuk membuat anyaman dari bambu itu disebut inovatif. Lalu yang kedua adalah kreatif ya. Kreatif itu berarti memodifikasi yang sudah ada. Misalnya tadi dari kerajinan bambu dibuat anyaman. Anyamannya dibuat beberapa variasi. Salah satunya untuk kipas, terus yang kedua untuk atap dan sebagainya ya. Nah, berikutnya yaitu percaya diri. Seorang wirausaha itu pasti memiliki sifat percaya diri karena dia yakin bahwa dirinya bisa melaksanakan kegiatan usaha dengan baik, apapun itu resikonya. Nah, ini berikut adalah contoh entrepreneur muda ya. Lalu berikutnya, wirausaha. Kira-kira wirausaha itu dibentuk atau dilahirkan ya? Kalau menurut kalian wirausaha itu dibentuk atau dilahirkan? Yuk coba itu kalian amati, kira-kira seorang wirausaha itu apakah dibentuk atau dilahirkan? Ya, nanti kalian cari tahu jawabannya ya. Nah, berikutnya ya, wirausaha itu tidak selalu berhubungan dengan yang namanya uang. Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, pertanyaan yang tadi atau pernyataan yang tadi mengenai wirausaha itu tidak selalu berkaitan dengan uang. Itu masih ada kaitannya dengan slide yang ini ya, yaitu mengenai tipe-tipe wirausaha ya. Di mana tipe-tipe wirausaha ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah socialpreneur, yang kedua adalah intrapreneur, dan yang ketiga adalah technopreneurship. Nah, maksudnya apa dari ketiga ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah socialpreneur. Ya, tadi ada pernyataan bahwa wirausaha itu tidak selalu berkaitan dengan uang. Nah, ini terbukti dari wirausaha sosial ini yang pertama, yaitu socialpreneur. Socialpreneur itu artinya berarti seorang wirausaha yang bergerak dalam dunia sosial. Contohnya, kalian tahu PT Djarum ya? Ya, PT Djarum itu dia tidak hanya sebuah perusahaan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan atau laba, tetapi dia juga melakukan kegiatan sosial. Contohnya, Djarum itu mengadakan beasiswa pendidikan untuk perguruan tinggi. Selain itu juga PT Djarum mengeluarkan uangnya atau keuntungannya untuk beasiswa bulu tangkis. Kalian sering lihat ya iklan di TV ya. Nah, itu bisa sebagai contoh salah satu socialpreneur. Nah, berikutnya adalah intrapreneur. Ya, intrapreneur ini lebih kepada wirausaha yang ingin majukan usahanya sendiri. Ya, contohnya Bapak Budi melaksanakan kegiatan wirausaha. Dia membuka usaha batik tulis. Nah, Pak Budi ini ingin memajukan usaha batik tulis tersebut dengan cara dia menggunakan pewarna alami. Contohnya kunyit ya sebagai pewarna kuning, daun suji untuk pewarna hijau gitu. Jadi beliau menggunakan pewarna alami sebagai bentuk untuk melestarikan lingkungan gitu ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah technopreneurship. Tekno berasal dari teknologi. Maksudnya apa? Technopreneurship ini adalah wirausaha yang bergerak atau menggunakan sistem teknologi tercanggih ya. Kalau contohnya, kalau technopreneurship ini contohnya adalah Kak Belva ya, Belvara itu adalah CEO atau pemilik Ruang Guru gitu ya. Jadi Ruang Guru ini dibuat tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa atau untuk melatih atau mengasah otak, di mana siswa tidak perlu keluar rumah untuk mengikuti bimbingan belajar. Dia hanya download aplikasi Ruang Guru berbayar ya, dengan tarif tertentu gitu ya. Jadi dengan Ruang Guru tersebut anak-anak bisa mengakses mata pembelajaran yang ada di sekolahan. Nah, berikutnya yaitu coba kalian amati dan kalian lihat gambar-gambar di bawah ini. Ya, apa ini maksudnya? Coba kalian lihat. Ya.
ketika kalian lulus dari sekolahan, ketika kalian nggak punya pekerjaan apapun kayak gitu ya, sebenarnya wirausaha ini bisa dijadikan alternatif kalian untuk membuat pekerjaan sendiri ya, atau bila perlu kalian membuka lapangan pekerjaan untuk karyawan lain gitu ya. Kalau kita lihat di bawah ini tuh adalah para karyawan ya, para pencari kerja yang sedang mengantri untuk interview. Nah, dengan berwirausaha kalian tidak perlu mengantri lagi karena kalian sudah menjadi bos kecil yang luar biasa. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran saya yang lainnya. Wash up.